Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Oke. Jadi kita hari ini memulai pembelajaran dengan materinya kebugaran jasmani ya hari ini ya. Tapi sebelumnya Bapak ingin absen kalian dulu satu persatu ya. Ya, Pak. Oke. Mana absennya? Sebentar sini. Kelas ya. Pimpin doa sebelum memulai pelajaran. Baiklah teman-temanku, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Selanjutnya Bapak ingin menanyakan absen kalian ya. Ya, Pak. Sama Aris, Jadi Asipa, Hadir. Fajar, Ferdi, Desta, Hadira. Yuda, Yaya, Putra, Judi, Karisa, Hadir, Pak. Putri, Hadir. Sherly, Hadir. Setia, hadir. Nah, iya suaranya yang kenceng. Terus berapa orang sudah masuk? Yang sudah masuk hari ini? Banyak, Pak. Banyak. Berapa orang? 12. 12 orang. Oke. Kemana? Ada kabar tak? Tahu, Pak. Becek, Ya. Hah? Jalannya becek. Jalan becek. Iya. Nah, mungkin banjir. Aku harus baginya kebasahan. Oke ya. Jadi selanjutnya Bapak ingin bertanya sebelumnya kemarin kita pembelajaran materi sebelumnya materi apa? Bola besar. Hah? Permainan bola besar ya? Oke, benar. Dalam submaterinya apa? Bola besarnya. Kan banyak. Yang kemarin apa? Materi kemarin? Bola voli. Ya, jadi bola besar itu ada berapa kemarin? 3. Ada 3. Apa weh? Basket. Basket. Voli. Oke, benar ya. Jadi Bapak rasa kalian sudah memahami tentang permainan bola besar yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Sekarang kita masuk ke materi kebugaran jasmani. Ada yang tahu tak kebugaran jasmani itu apa? Ayo, kesehatan tubuh. Oke, kesehatan, kesegaran atau kebugaran kesehatan itu sama. Terus lebih spesifik kebugaran jasmani itu apa? Ada yang tahu tak? Ayo, apa itu kebugaran jasmani? Tidak ada yang tahu? Kebugaran jasmani itu nanti Bapak tampilkan pembelajarannya di slide. Tapi Bapak ingin mencoba kalian itu mengetahui apa-apa saja komponen-komponen yang terdapat dalam kebugaran jasmani ya. Karena yang kita ketahui banyak macam. Di sana ada kekuatan, ada kecepatan, kelincahan, ketepatan sampai kalau tidak salah ada 9 atau 10 komponen ya. Nah, nanti Bapak bagi per kelompok ya. Ya, Pak. Bapak bagi 3 kelompok, nanti tiap kelompok membahas 2 komponen dalam kebugaran jasmani. Ya. Jadi Bapak jelaskan dulu, pertama kebugaran jasmani itu sendiri adalah kemampuan tubuh untuk beraktivitas sehari-hari tanpa kelelahan yang berarti. Jadi kayak kalian melakukan apa kegiatan sehari-hari? Olahraga ya? Oke, apalagi mengerjakan pekerjaan rumah kan cewek, ya?
merasakan kelelahan ya. Itu kalau ciri-ciri kalian tidak bugar. Misalnya hobi olahraga, kemarin sehat, Yahya misalnya kemarin ya, olahraga, terus balik ke rumah lesu, besoknya jadi sakit, berarti tubuhnya tidak sehat alias tidak bugar. Nah, berarti Yahya tidak bugar, ya. Nah, itu loh maksud dari kebugaran jasmani. Komponennya banyak. Coba sebutkan apa sampai tahu. Ayo, sebutkan apa saja. Push up. Push up itu untuk melatih apa? Mas apa? Coba, apa? 10 komponen kebugaran jasmani yang kalian ketahui. Ayo, sampai tahu dari tangan. Kan kebugaran jasmani kan ada bermacam-macam komponen, ya. Kalau tidak salah lebih dari 8 lah, mungkin bisa 10, bisa juga lebih. Coba sebutkan satu persatu, apa saja kebugaran jasmani itu? Daya tahan dan kelincahan. Daya tahan, kelincahan, oke. 2, ada lagi yang tahu? Kelentukan. Kelentukan, benar. Nah itu loh yang masih bapak tuh. Apa lagi? Ketepatan. Ketepatan, benar. Atau akurasi, apa lagi? Pacing. Apa lagi? Kecepatan dan Kecepatan, benar. kekuatan. Kekuatan. Nah, itu loh yang Bapak maksudnya. Di sana ada kecepatan, ada kekuatan, ada kelentukan, ada ketepatan, ada koordinasi, terus macam-macam dan lain sebagainya ya. Nanti akan Bapak jelasi menggunakan PowerPoint dan ada medianya juga ya, media pembelajaran kita banyak video seperti biasa. Nah, jadi itu ya. Yang pertama, jadi tujuan pembelajaran sendiri, Bapak harapkan dengan kita belajar ini, kebugaran jasmani ini menggunakan media PowerPoint dan video pembelajaran ya. Diharapkan yang pertama setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, kalian itu dapat mengkategorikan berbagai macam bentuk latihan kebugaran jasmani. Yang kedua, kalian dapat mengukur, ya. Karena kalau sudah dapat mengkategorikan, kalian itu diharapkan bisa mengukur bentuk latihannya itu seperti apa. Misalnya kekuatan, dia itu bisa kekuatan itu ada kekuatan otot tangan, otot perut, otot kaki, ya. Nah, yang akan kita bahas saat praktik tadi nanti ya, kita membahas tentang kekuatan otot perut. Otot dengan apa otot perut? Cara melatihnya? Sit up. Benar. Terus otot tangan dengan apa? Push up. Push up dan otot punggung Back up. back up ya. Nah, jadi kita akan membahas itu nanti. Ada sit up, ada push up, dan ada back up ya. Selanjutnya dengan kalian belajar dengan menggunakan metode dan model pembelajaran ini bertujuan agar kalian dapat menunjukkan berbagai macam bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan kekuatan dengan benar, menampilkan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan kekuatan dan pengukurannya. Jadi kalian itu bisa melakukan push up dan juga bisa mengukurnya seperti apa ya. Bisa melakukan sit up, bisa juga mengukurnya seperti apa ya. Nah, sebelumnya Bapak bagi dulu 3 kelompok. Nah, jadi dalam permasalahan ini kelompok pertama Bapak bagi kalian ya 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 4 kelompok 2 dan ini 4 kelompok 3. Yang pertama ke bagian komponen apa? Kecepatan ya. Apa misalnya? Ayo pilih dari sekian banyak tadi. Apa? Kecepatan dengan apa? Kekuatan, mau? Kekuatan dengan apa? Kalian itu maunya komponen apa? Kekuatan dengan apa? Dengan tangan. Kekuatan dan kecepatan kelompok 1. Oke? Nah, kelompok 2 buat 2 komponen. Apa maunya? Daya tahan dan kelincahan. Oke. Yang kelompok 3 Kelentukan dan kecepatan.
Wah, oke. Jadi kalian masing-masing membahas dua komponen ya. Silakan kalian cari artinya atau pengertiannya. Selanjutnya kalian cari juga betul-betul latihannya ya. Ya, Pak. Bapak kasih waktu 15 menit ya. Kurang lebih 15 menit. Silakan kalian kerjakan. Nah, selanjutnya setelah kalau kalian selesai mencari, boleh dibuka HP-nya untuk mencari jawaban-jawaban atau masalah-masalah tersebut. Ya. Nanti selanjutnya kalian per kelompok memaparkan dan kelompok lainnya bertanya. Oke? Ngerti tidak? Nah, silakan kerjakan secara kelompok. Oke, perhatian ya anak ya. Jadi sembari kalian mengerjakan tugas kelompok, halo, perhatikan. Nah, sembari kalian mengerjakan, Bapak juga membagikan LKPD, ya. Ini ditulis per kelompok. Jadi ada yang mencari jawaban tadi dan yang lainnya mengerjakan yang ini ya. Anggota kelompok lainnya. Dibuat nama kelompoknya dan jawabannya ya. Oke, silakan kerjakan. Ya, boleh. Buat sampingnya orang tua. Apa? Iya. Ada yang kurang jelas? Boleh bertanya. Apa? Ada yang bertanya? Nomor 3 itu gambar apa itu? Dalam LKPD? Hah? Ayo lihat di LKPD-nya. Yang soal nomor 3 itu gambar apa itu? Hah? Nomor 3 lihat di LKPD. Hei, nomor 3 tuh lihat di LKPD-nya itu gambar apa itu? Push up. Push up. Nah, itu apa soalnya? Pertanyaannya? Deskripsikan. Nah, berarti kalian cari ya gerakan push up. Ya, kayak mana cara melakukan? Cara melakukan push up itu kayak apa? Buat langkah-langkahnya. Soal nomor 2 itu menjodohkan. Jadi kolom kiri kalian jodohkan dengan jawaban yang di sebelah kanan, yang di B.
Ada yang sudah selesai? Nomor 1 sudah? Nomor 3 sudah belum? Nomor 2? Sudah? Enggak, yang paparan udah belum? Yang dibagi dua komponen tadi? Udah, Pak. Udah? Belum. Oke. Sekarang coba kelompok 1 berdiri bacakan hasil paparan kalian. Ayo yang lain 5. Oke, cukup di depan. Satu, kecepatan kekuatan. Dimaksud kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan secara berturut-turut dalam waktu yang singkat-singkatnya, atau kemampuan menempuh jarak dalam waktu singkat-singkatnya. Cara meningkatkan kecepatan lari. Sprint, latihan otot perut, latihan dengan tempo, sprint. Apa yang dimaksud dengan kekuatan? Kekuatan yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia. Melatih kekuatan: 1. Angkat beban. 2. Naik turun tangga. 3. Sepeda. 4. Push up. 5. Sit up. Itu latihan kekuatan. Kekuatan. Oke. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok lain silakan bertanya. Untuk kelompok 1 oke, dari kelompok 2 sebutkan namanya dan pertanyaan. Sebutkan nama dan dari kelompok mana. Saya Desta Tania. Berdiri nak. Saya Desta Tania dari kelompok 2 ingin bertanya tentang sebutkan contoh dari daya tahan. Sebutkan contoh dari kekuatan. Contoh dari kekuatan. Bentuk latihannya. Ya. Oke. Jadi pertanyaan dari kelompok 2, tolong sebutkan contoh dari bentuk latihan kekuatan. Kelompok 3, ada pertanyaan untuk kelompok 1 atau ingin ditanyakan?
Yang belum jelas? Tidak? Nah, oke. Kelompok 1 bisa langsung dijawab. Bentuk latihan dari kekuatan yang dipertanyakan oleh kelompok 2. Ayo, Tengah, cepat. Saya dari kelompok 1 menjawab. Ya. Saya dari kelompok 2. Melatih kekuatan 1 angkat beban, 2 naik turun tangga, Aha. 4 bersepeda, 4 lutut, 5 jatuh. Sit up, ya. Nah, oke. Bagaimana menurut kelompok lain? Kelompok 2 udah jelas belum? Atau masih bingung? Kelompok 3 benar nggak? Yang dijawab dari kelompok 1 tadi? Benar. Hah? Ada yang kurang jelas? Jelas? Oke. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan berdiri. Perwakilannya. Suaranya jelas. Ayo, Kak. Perkenalkan dulu ya. Nah, perkenalkan nama kelompoknya siapa-siapa berempat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini dari kelompok 2, Joko dari peserta, Desta Adanya, Aisyah Dewi Hayati, Yuda, dan Aris. Oke, materinya apa? Kami akan menjelaskan tentang daya tahan dan kelincahan. Oke. Yang dimaksud dengan daya tahan adalah sanggupan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berat. Salah satunya, kelincahan adalah suatu kemampuan untuk mengubah saran dan kondisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu dengan serta mudah tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran pada posisi tubuh. Sekian, terima kasih. Oke. Nah, jadi itulah hasil paparan dari kelompok 2. Silakan bertanya bagi kelompok lain. Bagi yang kurang jelas. Ayo. Apa tadi daya tahan dengan apa? Daya tahan dan kelincahan. Daya tahan dan kelincahan. Silakan bertanya kepada kelompok 2. Kelompok 3. Ayo, silakan bertanya. Tentang daya tahan dan kelincahan. Silakan bertanya. Kelompok 1. Bertanya, silakan. Tadi kelompok 2 sudah bertanya. Sekarang gantian kelompok 1 yang bertanya. Makanya saat kelompok lain memaparkan, kelompok yang lain buat pertanyaan, siapkan, diperhatikan ya. Jangan sibuk sendiri. Ayo, kasih pertanyaan tentang daya tahan. Nanya, ayo. Putri ada yang nanya enggak? Servi. Oke, tanya. Contoh dari Kenalkan dulu dari mana? kami dari kelompok 1 Ah. ingin menanyakan tentang contoh dari daya tahan. Contoh dari daya tahan. Oke, jadi itu pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Bentuk latihan dari daya tahan itu apa saja? Kelompok 3, pertanyaanlah. Ayo, harus aktif kelompok 3, jangan aktif. Dari tadi kelompok 1 dan 2. Ayo, ya sebutkan namanya. Dari kelompok mana? Nama saya Emeja dari kelompok 3. Ingin bertanya contoh latihan dalam kelincahan. Oke, jadi pertanyaan dari kelompok 3 itu minta bentuk-bentuk latihan dari
kelincahan apa saja? Oke. Silakan dijawab kelompok 2. Kelompok 1 bertanya tentang daya tahan, yang ke kelompok 3 kelincahan. Perhatiannya. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Latihan dalam daya tahan adalah skipping, bersepeda, aerobik, berenang, goyang, dan jogging, cheerleading, dan sit up. Sit up. Ya. Oke. Bagaimana kelompok 1? Yang bertanya. Yang bertanya itu dijawab malah bengong. Perhatikan kalau dijawab. Udah jelas belum? Bukan benar salah. Ya? Nah, oke, selanjutnya. Pertanyaannya satunya lagi. Kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, oke. Latihan dalam kelincahan, lari lurus dengan baik, lari zigzag menggunakan reaksi, beban gerak, latihan dengan jongkok berdiri, gaya lompat tangga dengan menggunakan agility balance. Nah, oke. Bagaimana kelompok 3? Jelas. Sudah jelas? Jelas. Nah, oke. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 silakan. Ayo cepat. Kami dari kelompok 3, nama Yahya, Atika, Satria, ini menjelaskan tentang ketentuan dan Ayo perhatikan yang lainnya. Buat pertanyaan. kemampuan tubuh untuk melakukan latihan-latihan dengan amplitude di gerakan yang besar ataupun luas. Ketepatan, kemampuan seorang untuk mengarahkan suatu gerak ke sesuatu sasaran sesuai dengan tujuan. Oke. Itu tadi pemaparan dari kelompok 3, ketepatan dan kelincahan atau kelentukan dan ketepatan, ya. Nah, silakan bagi kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 3. Kelentukan dan ketepatan. Ayo bertanya. Ayo bertanya. Jangan masih tanya. Kelompok 2, silakan bertanya. Kelompok 1, silakan pertanyaan, jangan bengong. Kak, saya ingin bertanya. Oke, sebutkan nama. Kenalkan, saya Desa Arhania dari kelompok 2 ingin bertanya tentang apa itu? Sebutkan contoh latihan ketepatan. Ayo, kelompok 1 bertanya. Silakan. Sudah jelas? Kalau udah jelas, Bapak nanya ke kelompok 1. Ayo. Hah? Jadi pertanyaan dari kelompok 2 tadi apa? Contoh latihan untuk melatih ketepatan. Oke, coba Cahaya langsung dijawab. Kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ada 2 cara: melempar bola tenis ke tembok Oke. dan memanah. Nah, jadi cara melatih ketepatan menurut kelompok 2 itu bisa lempar bola ke tembok, ya, dan memanah. Nah, bagaimana kelompok 2? Udah jelas atau masih ada yang belum jelas? Sudah jelas. Sudah jelas? Oke. Jadi sekian pemaparan dari kelompok 3 dan semua, terutama untuk kelompok 3 kita kasih aplaus dulu. Oke. Jadi itulah hasil pemaparan kalian ya dari 6 komponen. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan kembali melalui PowerPoint tentang kebugaran jasmani itu apa dan apa saja.
selanjutnya bentuk latihannya. Oke? Perhatikan PowerPoint. Nah, oke. Semuanya perhatikan. Nah, jadi sesuai dengan pembelajaran kita yang sebelum-sebelumnya, kita masih menggunakan model program based learning, di mana dalam model ini kalian itu harus bisa memecahkan masalah ya, mengangkat sebuah masalah, menganalisis, terus mengevaluasi ya, dan lain sebagai macamnya. Jadi kalian itu harus lebih aktif ya. Jadi tidak ada kalau dalam pembelajaran PPL yang tidak aktif, semua harus aktif. Jangan hanya duduk bengong ya. Karena tugas kelompok, walau kelompok penilaiannya tetap juga ada dalam individu ya. Bapak punya draft nilainya, memang per kelompok yang dinilai secara kelompok, tapi individunya juga dinilai ya. Kerjasamanya cara semakin aktif, nilainya semakin besar ya. Jadi jangan hanya bengong, oke? Nah, jadi kita masuk ke aktivitas kebugaran jasmani. Nah, apa itu aktivitas kebugaran jasmani? Nah, itu kebugaran jasmani atau skill related fitness, atau disebut juga kebugaran jasmani. Nah, kemampuan tubuh untuk melakukan tugas atau pekerjaan sehari-hari dengan giat tanpa mengalami kelelahan yang ayo perhatian ke mana? Simpan dulu, apa yang tadi sudah? Jadi kemampuan tubuh melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berarti ya, berarti kebugaran jasmani sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kesegaran dan kebugaran. Kesegaran jasmani sendiri berhubungan dengan kesehatan atau health related fitness. Sedangkan kebugaran jasmani biasanya berhubungan dengan keterampilan gerak ya. Nah, jadi selanjutnya, nah inilah komponen-komponen kebugaran jasmani. Yang pertama ada kecepatan atau speed, yang kedua apa? Daya tahan atau agility, yang ketiga daya tahan atau endurance, yang keempat daya ledak atau power, yang kelima koordinasi, yang keenam kecepatan, ketujuh reaksi, kedelapan kelenturan, keseimbangan dan kekuatan. Nah, jadi itu ada 10 ya. Nah, dalam 10 sendiri kita jabarkan satu-satu. Nah, yang pertama ini kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah kemampuan. Apa? Baca, silakan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, jadi kecepatan sendiri adalah kemampuan seseorang ya, dalam bahasa yang lebih enak, berpindah tempat dari satu ke tempat lain dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu yang dikatakan kecepatan, perpindahan ya. Nah, di sini kecepatan ini yang diukur adalah waktu. Sama kayak lomba lari ya. Lari 50 meter, pengukurannya sendiri menggunakan waktu. Berapa detik kalian pindah dari satu ke B ya, dari titik A ke titik B, berapa waktu? Nah, itu ada tabel penilaiannya. Terus kelincahan, apa itu kelincahan? Kelincahan sendiri merupakan suatu komponen kesegaran jasmani yang mengubah posisi dari area tertentu ya. Contohnya kalian itu bisa melatih kelincahan dengan lari zigzag atau shuttle run atau boomerang run. Zigzag itu yang kayak mana? Yang kayak ular ya, lari berkelok ke dari kelincahan. Sekarang selanjutnya daya tahan atau endurance ya. Dalam hal ini daya tahan sendiri menurut Sajoso merupakan kemampuan seorang dalam mempergunakan jantung, paru-paru dan peredaran darah secara efektif dan efisien untuk
untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi sejumlah otot-otot dengan tinggi dalam nafas cukup lama. Nah, itu yang dikatakan daya tahan. Jadi di sini daya tahan ini yang berpengaruh adalah jantung dan paru-paru. Digunakan dalam jangka waktu yang lama secara terus-menerus, ya. Makanya jadi dalam untuk melatih daya tahan itu bisa dengan jogging, ya. Karena di situ yang bekerja berperan jantung dan paru-paru kalian, ya. Menggunakan intensitasnya tinggi, terus digunakan dalam waktu yang lama. Nah, itu untuk melatih daya tahan, ya. Bisa dengan jogging, bersepeda, berenang. Seperti siapa tadi, kelompok berapa tadi? Dua, ya. Nah, jadi benar. Atau seperti di gambar, apa itu? Naik turun Tangga. bangku. Naik turun bangku atau tangga, ya. Nah, selanjutnya daya ledak atau power. Daya ledak adalah kemampuan sebuah otot atau sekelompok otot untuk mengatasi tekanan beban dengan kecepatan dalam suatu gerakan yang utuh. Itu yang dinamakan daya ledak atau power. Simpelnya, daya ledak atau power itu adalah gabungan antara kecepatan dan kekuatan. Ya. Jadi kekuatan ditambah kecepatan sama dengan daya ledak. Sama kayak kalian saat main volley, misal saat ingin smash, ya. Dia saat melompat itu yang dibutuhkan kekuatan dan kecepatan. Nah, jadi semakin tinggi daya ledak, semakin keras pukulannya, semakin tinggi lompatannya, ya. Jadi antara kekuatan dan kecepatan ditambah menjadi daya ledak atau power. Nah, ini untuk mengukurnya. Daya ledak bisa menggunakan vertical jump atau melompat, ya. Diukur berarti tingginya, ya. Yang diukur. Selanjutnya koordinasi. Nah, koordinasi merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan atau kerja dengan tepat dan efisien. Nah, koordinasi dinyatakan hubungan harmonis berbagai faktor yang terjadi pada suatu gerakan. Koordinasi sendiri biasanya sangat berpengaruh antara mata dengan organ yang lain. Ya, koordinasi. Misalnya untuk latihannya bisa lempar tangkap bola. Siapa koordinasi tadi? Ada tak? Nggak ada, ya? Nah, koordinasi itu misalnya lempar tangan kanan, tangkapnya tangan kiri. Nah, terus kalian lakukan semakin lama, kalau bisa semakin cepat gerakannya. Itu salah satu untuk melatih koordinasi, ya, karena di sana yang sangat berperan itu antara mata, otak, dan organ yang lain, bisa dengan kaki atau tangan, ya. Oke. Selanjutnya ketepatan atau akurasi. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerakan bebas terhadap suatu sasaran. Sasaran ini dapat merupakan suatu jarak atau mungkin suatu objek langsung yang harus dikenai dengan salah satu bidang tubuh. Contohnya sama kayak kalian melempar bola basket, ya, atau kalian memanah. Nah, jadi itu salah satu bentuk kalian melatih ketepatan atau akurasi. Kalian bisa melakukan dengan lempar bola ke keranjang atau ke kotak sampah atau ke ember, ya. Dan yang lain sebelum. Nah, oke, tadi ketepatan. Sekarang reaksi. Nah, reaksi sendiri kemampuan seseorang untuk bertindak secepatnya dalam menghadapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera syaraf atau rasa lainnya, ya. Nah, reaksi sendiri dicontohkan misalnya kalian menginjak sesuatu atau duri atau api atau panas, ya. Itu otomatis kalian akan bereaksi, ya. Sama kayak kalian misalnya mendengar suara pistol saat atau lomba lari, ya, kan bisa mendengar aba-aba, bisa dari fluid, bisa dari teriakan juri, bisa juga dengan pistol, ya.
dar, itu bentuk suatu start. Maka kalian harus lari langsung sprint, ya. Nah, itu yang dikatakan reaksi, bergerak cepat-cepatnya, ya. Ya. Kalau yang reaksinya jelek, sudah start, Ketinggalan. dia bengong masih, ya. Nah, itu menunjukkan kalau reaksinya tidak berperan, ya, dengan baik. Selanjutnya kelentukan atau flexibility atau fleksibilitas, ya, fleksibel. Kelentukan atau daya lentur adalah efektivitas seseorang menyesuaikan diri untuk segala aktivitas dengan pengukuran tubuh yang luas. Nah, jadi fleksibel sendiri bisa dicontohkan kalau kalian itu dapat bergerak, menggerakkan tubuh dengan luas, ya, tidak kaku kayak robot. Kalau jalan, ya, robot itu kaku. Nah, maka dikatakan robot itu tidak fleksibel, ya, tidak lentur, ya. Kalau untuk melatihnya bisa kalian coba dengan mencium lutut. Ya, siapa tadi kelentukan? Ada nggak? Nanti Kelompok berapa? Nah, kelompok 3 lah. Kalau nggak ada, kelompok 3 tadi yang bahas kelentukan. Itu latihannya bisa dengan mencium lutut, ya, dengan yoga, senam. Nah, itu yang akan apa lagi? Split kelompok. Ah, ya, split. Ya, itu masuk dalam bentuk-bentuk latihan di yoga, ya. yo. Mencium lutut segala macam, nempel di dinding kayak cicak, ya. Nah, itu salah satu bentuk latihan kelentukan. Selanjutnya, nah ini untuk tesnya, sit and reach namanya, ya. Jadi kayak itu, menjulurkan tangan itu untuk melatih mengukur kelentukan otot pinggang atau pinggul. Selanjutnya keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan organ-organ saraf otot. Keseimbangan merupakan kemampuan mempertahankan sikap tubuh pada saat melakukan gerakan, tergantung pada kemampuan integrasi antara kerja indera penglihatan, kanalis, semisis, pluralis pada telinga dan reseptor pada otot, ya. Nah, bentuk latihannya bisa standing stop test dengan tegak lilin atau tegak berdiri dengan satu kaki. Dengan waktu biasanya, misalnya kalian bisa mempertahankan tegak dengan lebih dari 4 detik, skornya 1. Terus yang 13 detik 2 dan selanjutnya, ya. Seperti di tabel. Selanjutnya adalah yang terakhir kekuatan atau strength. Apa kekuatan? Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Nah, oke. Nah, jadi itu, ya, kekuatan adalah kemampuan fisik seseorang dalam mempergunakan otot untuk menerima beban. Ya, misalnya apa? Kekuatan. Kalau kita ingin memukul atau meninju dalam olahraga, kekuatan apa yang perlu? Tangan. Otot apa? Tangan. Ya, saat menendang bola, Kaki. kaki. Nah, seperti itu, ya. Ya. Nah, jadi kekuatan itu bisa dilatih dengan cara berbagai macam cara. Yang pertama tadi ada kekuatan otot tangan dengan apa? Usap. Push up. Terus kekuatan otot kaki dengan apa? Kaki. Hah? Sit up enggak? Sit up bergerak apa? Perut. Nah, kalau back up pinggang. Kalau kekuatan otot kaki bisa dengan apa? Meloncat. Meloncat, benar. Itu karena yang bergerak kaki. Kita yang berlatih dilatih kaki. Bisa dengan lari, jogging, ya. Terus berjalan di air, ya. Squat jump, lompat gagak atau, ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi kita sendiri praktiknya kita akan melakukan untuk komponen kekuatan atau strength kita lakukan push up, sit up, dan back up. Nah, sebelum kalian melakukan praktik, Bapak akan menampilkan video berikut ini. Selanjutnya kalian tolong perhatikan. Setelah ini kita lakukan gerakan ini cukup di kelas, ya. Karena di luar tidak memungkinkan karena habis hujan lapangan kita becek, ya. Jadi cukup di kelas. Nanti satu persatu tekniknya Bapak pakai sirkuit training. Dari pos A
sit push up, pindah ke pos B melakukan sit up. Setelah itu pindah ke pos C, back up. Jadi cepat. Saat nomor 1 di A, dia berpindah nomor 1 ke B, yang nomor 2 pindah ke A. Terus ya. Dalam waktu 30 detik masing-masing. Nanti Bapak minta bantuan kalian yang sudah melakukan, bantu untuk mencatat hasilnya. Ya, Bapak yang pegang stopwatch, nanti sebutkan hasilnya berapa temannya selama 30 detik ya, masing-masing 30 detik. Push up 30, sit up 30, back up 30 ya. Oke, sebelumnya Bapak tampilkan video pembelajarannya. Terima kasih, enjoy. Cara melakukan push up wanita yang pertama adalah letakkan tangan di lantai dengan posisi terbuka selebar bangku, kemudian dengan tumpuan lutut dan kedua kaki disilangkan. Satu hal lagi, ketika tangan lurus ke atas, bokong harus lurus, serta posisi punggung harus sejajar. Nah, itu bentuk push up untuk yang cewek atau putri. Yang cowok tetap seperti biasa ya. Ya. Seperti lutut. Lakukan pada posisi berbaring. Ini sit up. Kemudian dilanjutkan dengan menekuk lutut serta kaki menapak di lantai agar tubuh tetap stabil serta seimbang. Kemudian posisi kaki tidak boleh terlalu jauh atau terlalu dekat dari pantat. Tangan berada di samping telinga ketika tubuh mendekati lutut. Nah, itu gerakan yang kedua sit up. Jadi lututnya ditekuk ya, lurus. Terus badan ngangkat, tangannya boleh di belakang kepala, boleh di samping telinga. Ya, jangan tangannya megang lutut atau megang lantai. Oke? Antaranya yang pertama adalah sit up dengan kedua tangan di samping telinga. Nah, bisa di belakang dan kaki lurus. Selanjutnya back up. Cara melakukan back up. Lakukanlah dengan posisi tidur tengkurap dengan posisi badan dan kaki lurus. Kedua siku ditekuk. Selanjutnya, angkatlah badan ke atas dengan kedua kaki tetap lurus serta turunkan badan sehingga posisinya kembali seperti posisi semula. Kemudian, lakukanlah secara berulang-ulang sesuai kemampuan. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan teman yang memegang kedua kaki.
tampilkan. Sekarang kalian boleh mencoba, tapi kita tidak usah di lapangan, cukup di kelas. Tolong digeser cowok. Oke, jadi sebelum kita melakukan gerakan tadi atau praktek, kita terlebih dahulu melakukan pemanasan yang kali ini dipimpin oleh siapa? FD. Hah? FD. Terus? FD. Hah? Sudah, ya. Apa? Seperti biasa ya. Nah, ke sini. Nah, yuk. Dari kepala. Silakan ya. Hitung yang lain hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Ya. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Oke. Suara yang lain mana? 1, Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Oke, kaki. Yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Di sampingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Oke, sekarang dinamis. Tangan depan dada. 2 kali kecil, 2 kali besar. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Letter R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Letter S. 1, Mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Suaranya. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Tetap. Oke, berdiri, nyadar duduk di dinding, nggak apa-apa. Di pinggir ya. Nah, selanjutnya. Oke, jadi setelah kalian pemanasan, selanjutnya kalian mencoba satu-satu ya. Terutama Bapak ingin yang pertama yang melakukan gerakan yang putri ya. Selanjutnya yang akan membantu Bapak mencatat nanti yang putri ya. Oke. Nah, jadi Bapak minta 3 pertama. Ayo, ke depan. Siapa dulu? Bisa dicontoh yang pertama di sini push up, di sini back up, sini sit up, di sana back up, ya bergeser. Dari sana. Yang ketiga satu lagi. Coba ayo, ada apa? Ya, tapi sekarang gerakannya bareng. Cukup. Oke, di sini ngadep sini. Sini baris beriko, putri di sini. Ngadep ke sini, ngadep ke bapak sini. Nah, rentang ke tangannya. Jangan terlalu dekat, geser ke sana. Mundur 2 langkah, gerak. Nah, cukup. Sekarang ambil posisi push up, ya. Nah, Bapak mencatat hasil kalian.
lihat gerakannya, benar salahnya harus bilang. Perhatikan yang duduk, yang nonton jangan cuma manyun, jangan melamun ya, tapi perhatikan gerakannya, benar salahnya. Masing-masing gerakan 30 detik ya. Oke, ambil posisi push up. Yang cewek tak apa ditekuk lututnya. Kalau bisa langsung. Ayo, tangan diangkat. Nah, iya. Pinggulnya diangkat. Nah, benar. Tangan lurus ya, selebar bahu, jangan terlalu lebar, jangan terlalu rapat. 30 detik, oke? Siap. Mulai. Itu. Ya, itu yang ini. Oh, ini ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Naik dulu, turun dulu ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ya. 22, Cukup. Putri berapa? Dua. Satu kali. Yang Sally 21, 23. Ini siapa? 22, Siapa namanya? Asifa, Sipa, habisin. Berapa? 22 Pak. 22. Oke. Sekarang sit up. Berarti dari duduk. Ya. Atau terlentang. Nah, dari situ ya. Atau dari bawah, dari bawah. Dari bawah enak. Turun. Nah, kakinya diangkat, lututnya. Nah, jadi tangannya boleh di samping atau di belakang kepala ya. Oke. Kawan yang cewek tolong bantu dua. Hah? Pegang kakinya, tak apa-apa. Pegang kaki. Jangan digotong. Ya. Ikut sini. Tak apa. Itu push up-nya, sit up. Ya, siap. Mulai. Itu. Masing-masing. Terus. Terus naik lagi. Jangan tangannya jangan narik. Di samping tak apa. Terus. Jangan naik terus. Nah, itu kayak itu. Terus bagus. Cukup. Cukup dapat nah. Servis berapa? 2. Cepat. 18. Nah, bagus. Ya. Selanjutnya back up. Boleh dibantu, tidak apa-apa. Guling. Kurang. Nah. Kalian boleh pegang kakinya. Ya, siap. Hei, kamu di sini jawab. Pegang kakinya. Ya, tangan di belakang kepala boleh atau di bawah dagu tangannya. Nah, boleh kayak itu ya. Pegang itu dulu. Ya, kayak itu. Oke, siap dulu. Siap. Mulai. Terus. Naik lagi. Naik lagi. Bangkit lagi. Terus. Jangan ditahan. Sampai. Terus. Bukan cuma kakinya, angkat pinggangnya. Betul. Nah. Ya. Jadi, nah boleh dulu.
dia banyak, cuman lumba-lumba jadi sini baik. Ya, pinggulnya harusnya naik. Ya. Jadi putih tadi cuma dapat 7 kali. Seri berapa? 5. Si Pak 10. Padahal si Pak tadi bagus. Banyak ketawa jadi kurang ya. Hah? Selanjutnya yang cowok. Ayo. Aris Desta Fajar. Baik. Desta. Aris Fajar Ferdi. Boleh, Pak. Belakang Fer. Terus A. Hitung satu-satu. Cewek. Hitung satu-satu ya. Jangan jadi Alifat jadi dua. Siap. Dora Luis, Nah. Siapa gitu Aris? Pak. Terus yang itu Fajar. Nah, yang itu Ferdi. Oke. Siap. Dari bawah. Woi, bukan cewek. Bawah, Bos. Ah, begini, Pak. Siap ya? Mulai. Siko. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Sampai lantai. Jangan sampai lantai. Please. Jatuh ke lagi. Jatuh ke lagi. Kewa. Nah, jangan keluar paksa. Oh, jatuh punya. Ayo. Cukup. Berapa Aris? Aris berapa Aris? 14. Aris 14. Oke, Bapak ini bagi 2 jadi 7 cuma dapat. Karena tidak sampai lantai. Ya, tekniknya sampai lantai. Fajar 13. Bagi 7. Herbi 6. Selanjutnya sit up. Ayo. Kamu. Kakinya naik. Lututnya naik. Tekuk ke atas. Ah, ayo. Naik ke atas, rapet. Golekkan dulu. Ah, naik lagi. Ah, ya kayak itu. Dari goling. Siap ya? 1, 2, 3. Terus. Cukup. Aris berapa? 12. 15. Nah, Fajar. 12. Apa kita Fajar? 12. Ferdi 12. Sekarang back up. Balik. Yang pencet tadi. Nah, ya. Kakinya sama tangannya diangkat. Ya? Ini Pak. Boleh. Ya. Atau kalau takut dagunya nyentuh, di bawah dagu tangannya. Nah, kayak itu boleh. Ya? Lurus kaki kau jangan hilang, saya bukan jangan hilang. Siap? Cepat Pak. Ya, naik. Mulai, ya, mulai. Bagus. Naik ke lagi Aris. Kakinya naik. Kakinya naik. Baru naik. Gak paham Pak. Kalah ya Lili. Harus terus. Waktunya berjalan. Gak paham Pak. Terus. Nah, bagus. Terus itu. Bagus. Aris. Gerak. Gak ada baca Pak. Nah, tuh. Fajar berapa?
31, Pak. Ferdi 18. 18. Haris, Bapak hitung dari A. Ayo, ulang Haris. Kalian duduk berdua. Cap ano, Pak? Back up. Tangannya di belakang kepala. Ini. Terus belakang kepala. Ini lurus. Nah, coba angkat badannya. Ah, ayo. Terus ininya angkat barengan. Ayo. 1, 2, 3. Nah, lebih lagi. Naik lagi. Naik lagi. Lagi. Taruh ini. Satu. Atau tangannya di bawah dagu. Angkat. Dua. Terus itu. Nah, itu. Oke, paham? Oke, sekarang Haris. Lanjut ulang lagi. Duduk. Selanjutnya Haris ready DWA untuk back up, ya. Oke. Sekarang Yahya. siapa yang belum? Yahya. Udah. Larissa sama Desta. Ayo maju berdua. Berdua tiga. Cowok kan satu. Ini Yuda. Kapten Arus. Gak usah melo cewek. Ayo. Itu ya. Oke. Ah, oke. Cewek boleh kayak itu diteguk. Yang cowok siap. 30 detik. Siap. Mulai. Turun. Itu lurus kan. Lihat kawan yang samping. Ya, kamu terus. Terus, tak apa. Ini terus. Ke bawah. Boleh. Bagi separuh. Agak turun. Ah, boleh. Naik. Cukup. Karisa berapa? 20. Karisa? Karisa. Daya? 10. Lagi 2 kan? Ya. Tangannya ke bawah. Terus sit up. Pegang be. Nah, kayak itu ya. Pegang. Siap. Mulai. 6 menit. Terus. Ada gitu bukan masih bawah. Ya, terus. Iya. Cukup. Desta berapa? Karisa? Karisa? 10. Berapa ya? 15. 19 Sekarang back up. Balik. Oke. Siap. Gak apa-apa kalau kakinya udah bisa dipegang. Kalau jangan pegang enggak? Dah. 1, 2, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Terus ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, Naik lagi. 22, Naik lagi yang ditarik lagi. 28, Cukup.
habis saya. Cewek. Oke, silakan duduk. Selanjutnya. Pak Lili kok harus lagi dong. Ayo aku pulang. Hai Pak. Kan gua ganti itu nggak Pak. Lanjut. Kalian bertiga. Belum. Si Toho. Udah Pak, jangan bangga. Putra Yuda Yudi. Anak soleh. Push up. Siap. Hitung satu-satu ya. Kalian ya. Yang cewek. Udah yakin lagi. 3, 2, 1. Nah, udah. Ah, bagus. Gue soleh. Oh, dan gue penyentuh. Nangis ya gitu. Yang ini kamu sudah bergetar. Oh, lagi gini fakta. Malu. Gak coba. Ayo 15 detik lagi. Naik. Soleh. Ayo naik. Soleh. Soleh. Cukup. Berapa putra? Putra berapa? Iya. 10. Yuda, 16. Yudi. 14. Sekarang si A. Berkaki kamu. Legani tak soleh. Bukan tidak? Yang salah. Oh. Siap. Siap belum? Mulai. Putra kami kau berapa sih? Iya, terus. Ayo cai soleh. Ini sama lebih percaya. Coba. Kira menyanyi kita tambah. Cak Lili dulu. Berarti Pak ini cukup. Berapa putra? 14. Yuda? 14. Yudi? 14. Berapa? 14. Barengan kamu. Sekarang back up. Yuk, terakhir. Ya. Cari dua ya. Nah, yang belum pemanasan. Siap. Mulai. Ya, angkat bagus. Ayo, apa? Ayo. Nah, bagus. Ayo, Yuda. Yuda ke kepala, sama. Tangannya di belakang kepala. Ah, enak. Udah Cak Lili. Terus, cepet. Bagus, Kak. Udah Cak Lili. Ayo. Cukup. Berapa? Putra. 6. Sudah? 4. Yudi? 4. 2. Ah, kayak cewek Yudi. Pas backup. Jadi nanti Bapak umumkan untuk hasilnya ya. Pak, Pak. Yang dan tuntas mungkin hari ini di minggu depan ya. Hanya di bagian backup yang banyak ya. Sini cowok, kenapa sini? Kumpul sini. Nah, jadi ayo semuanya cepat. Ayo. Bagi kalian apa sih kendala atau yang jadi masalah saat melakukan gerakan tadi? Berapa ada? Saat apa? Backup. Backup, Up. push up, mungkin yang cewek yang susah, ya. Yang cowok Backup. backup, ya. Karena biasanya yang cowok ini hanya melatih kekuatan tapi tidak kelentukan. Beda dengan cewek, biasanya mereka lentur tapi kekuatannya kurang, ya. Badannya lebih luas tapi kekuatannya tidak ada. Tapi kalau bisa dilatih setiap hari, mungkin bisa ya. Itu harus dilatih setiap hari. Oke? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Hah? Dari pembelajaran diskusi tadi, dari tampilan PowerPoint, dari video, ada nggak yang kurang dimengerti atau kurang dipahami? Silakan ditanya. Nah, tidak ada. Jadi jelas, cukup.
Nah, oke, kalau sudah jelas kita jadi kita evaluasi, kita rangkum ya. Jadi kegiatan kebugaran jasmani sendiri adalah apa tadi? Kebugaran jasmani, ayo, kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, itu yang dikatakan kebugaran jasmani ya. Saat kalian melakukan gerakan lagi besok, tapi kalian masih tidak lelah, berarti tubuh kalian bugar. Tapi kalau balik ini sudah mulai sakit-sakit, malas, lesu, nah berarti tubuh kalian tidak bugar. Itu yang dikatakan definisi dari kebugaran jasmani ya. Nanti kan? Nah, dari sekian banyak tes, kita hanya melakukan tes kekuatan. Yang tadi kekuatan otot tangan dengan push up, otot perut dengan sit up. Lalu yang punggung back up. Ya, itu hanya kekuatan. Bayangkan ada 10 komponen tadi kan? Ya, karena kalau untuk semuanya tidak cukup. Kalau kalian aktif mungkin, tapi kalian hanya siswa, kita belajar di sekolah, hanya yang umum-umum saja, ya. Jadi sekian pembelajarannya. Minggu depan kita masuk ke pembelajaran sepak bola, ya. Sepak bola, nanti tahu kan? Dari SD sudah belajar sepak bola ya. Semester kemarin juga sudah kan waktu di kelas 7, ya. Nah, nanti kita masuk ke bola besar melalui sepak bola. Silakan kalian buka-buka lagi bukunya karena pembelajarannya tidak berubah dari kelas 1 ya. Hanya itu diulangi biar kalian lebih paham. Oke, mengerti? Selanjutnya lakukan cooling down, pendinginan. Silakan berdiri. Cukup berdiri di tempat masing-masing. Beri jarak. Ya, pimpin pendinginan ya, tenang ya. Beri jarak. Kalau udah muat, ada yang agak depan, ada yang belakang. Dikit. Nah, itu maju dikit. Nah, biar terkenal tangannya masyarakat. Ya, oke. Silakan tangan di pinggang, putar kepalanya ya. 2 kali nanti 8 kali ke kanan, terus dibalas 8 kali ke kiri. Putar kepalanya. 1, 2, 3, 4, Nah. 5, 6, 7, 8. Oke, putar, balas. 3, 4, 5, Pelan-pelan. 7, 8. Oke, sekarang putar bahunya ke depan, nanti dibalas ke belakang ya. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Pinggulnya diputar ke kanan. Ayo, mulai. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Balas, ayo Riz. Putar. Putar. Biar cedera. Tadi ada pinggangnya sakit. Masalah pinggang nggak masalah Pak. Cukup. Lutut. Putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Dibalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Oke. Silakan baris ngarep sini. Nah, mundur lagi. Terus mundur lagi. Oke. Pinggang nggak masalah ya. Oke. Jadi sekian pembelajaran kita kali ini. Bapak harapkan dengan pembelajaran ini kalian dapat mengerti ya, bisa memecahkan masalah dengan kelompok ataupun secara individu. Juga untuk pembelajarannya mudah dipahami ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian, terima kasih untuk pembelajaran hari ini.
aplaus dulu untuk kegiatan hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.